Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah aku mau nunjukin beberapa koleksi Monstera variegataku. Nggak banyak sih, tapi ya lumayan lah ya. Kita mulai aja dari yang pertama. Yang pertama aku punya Monstera variegata biasa. Disclaimer ya, kalau misalnya aku kasih nama kayak White Tiger atau Monstera jadul bla 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 dan sebagainya, itu adalah nama dari seller. Jadi apakah itu betulan White Tiger atau bukan, atau itu jenis lain, silahkan komen. Karena di mataku semuanya judulnya Monstera variegata. Subvariannya apa? Mohon maaf nggak hafal. Ini bagus banget sih, White. Nah ini dia tanamannya. Tada. Udah lumayan gede, cuma aku ngerasa dia tumbuhnya tidak begitu bagus karena aku maksa ngasih dia simat langsung. Jadi beberapa daunnya tuh ada yang kayak scorch itu kayak gini ya, kayak dia itu saking banyaknya kepapar sinar matahari, kalau dia nggak ngeburn kayak gini, dia jadinya kayak scorch, agak kekuningan gitu. Mungkin kalau di baju itu kayak kena baiklin dikit gitu ya. Tapi iya makin lama dia makin lumayan kuat sih sama simat, cuma tetap kadang aku lupa siram. Udahlah kena simat langsung aku lupa siram, jadi kadang dia kekeringan dan agak menderita ya hidup di sini. Cuma so far aku ngerasa ini adalah Monstera variegata yang paling gampang dirawat, paling rajin ngasih daun. Setiap kali aku selesai ngasih pupuk, beberapa hari kemudian mereka kayak ngasih daun baru, kayak nyetor daun baru gitu. Beda dengan beberapa tanaman variegataku yang lain yang agak pelit ngasih daun. Dulu ini aku beli kalau nggak salah 3 daun ya. Aku beli 3 daun, harganya berapa? Aku lupa, kayaknya sih 300-an. Tapi itu belum termasuk ongkir. Ke Makassar ini bebannya sebenarnya di ongkir. Beruntunglah teman-teman yang tinggal di Jawa dan bisa menikmati tanaman bahkan free ongkir gitu ya. Kami yang di Sulawesi ini harus menambah beberapa kocek untuk membawa tanaman itu dari Jawa ke sini, dan itu dengan resiko dia mati di tengah jalan, layu di tengah jalan. Tapi alhamdulillah ini enggak. So far so good. Awalnya aku punya 3 daun, 1, 2, 3. Ini daunnya ada beberapa yang cacat. Ini bukan dari pengiriman, tapi karena kadang dia di rakku yang sebelah sana itu sering ketiup angin, terus dia jatuh, daunnya kelipat. Aku baru sadar besok paginya kalau misalnya monsteraku jatuh. Jadi gitulah cobaannya. Dan dulu pas aku dapat daunnya tuh memang sudah split. Khusus yang variegata Monstera variegata yang ini aku dapat dia sudah split. Di sini ini sih daun pertamanya, tapi sepertinya dia ada daun awalnya yang udah rontok nggak ya, aku udah nggak ingat. Pokoknya 3 daun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yep 9 daun. Kalau nggak ada yang gugur, aku juga nggak ingat apa ada daun yang pernah gugur. Kadang monstera tuh kalau dikasih pulse, dia jadinya penyakitnya kayak gini. Dia ada akar nafasnya yang hidup dan jadi sekeras kayu. Kadang aku potong sih, tapi aku rasain habis dipotong nggak ada perubahan dan dia baik-baik aja. Jadi kadang aku potong, kadang enggak. Ini lagi nggak aku potong. Nah jadi setelah sama aku berarti dia sudah nambah sekitar 6 daun. Kok kayaknya lama banget pertumbuhannya, 6 daun doang. Aku beli dari bulan apa ini ya, aku lupa. Tapi iya, karena ini Monstera variegata borsigiana, tentu tumbuhnya lebih cepat dibanding dengan Thai Constellation. Thai Constellation itu tidak borsigiana, dia deliciosa, jadi memang butuh waktu sangat lama untuk tumbuh, lebih lama waktunya tumbuh dibanding ini ya. Oh, aku mau nunjukin coraknya dulu ya. Coraknya dulu. Jadi corak paling bawahnya itu ya tidak terlalu, tapi cukup cebres, cukup membanggakan lah ya. Corak keduanya ini sudah mulai menggembirakan sekali. Cakep banget. Dia tidak sektoral,
Tapi cakep lah, cakep. Ini malah hampir kayak setengah bendera, tapi bukan bendera yang sektoral ya, dia bendera yang nyiprat gitu. Terus ini daun berikutnya, ini malah kayak jadi jauh berkurang gitu ya variegasinya. Agak sedih aku waktu itu dan agak takut. Terus aku kasihin pupuk variegata sih. Habis itu daun berikutnya yang ini. Nah, ini lumayan banget nih, tuh. Lumayan nyebar tapi tetap harap-harap cemas ya. Habis itu yang ini. Ini cakep banget sih. Ini tiba-tiba jadi cakep banget tuh. Dan kalau teman-teman perhatiin realnya, itu tuh hijaunya tuh nggak semuanya hijau tua. Ada yang hijau agak muda karena tercampur sama putihnya. Ada yang hijau muda banget gitu. Cakep. Nah setelah itu aku lihat dia konsisten cakep sih daunnya ya. Contohnya mana lagi setelah daun itu, daunnya ini jadi lebih sangar kan, jadi sangar banget tuh coraknya tuh. Terus setelah yang itu mana lagi ya, yang ini ini juga bagus banget. Dan aku ngerasa mulai muncul kayak sektoral kayak gini, mulai ada lah ya kayak gini, mulai muncul lah, geng-gengnya mulai muncul. Mana sih ini, splitnya juga makin mature. Dan daun terakhir, dan alasan kenapa aku nggak update, kan banyak yang nanyain, Kak Monsvarnya apa kabar, karena dia lagi nunggu daun baru. Ini dia daun terakhirnya. Dari size dia menurut aku jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan we have fenestration here. Kita punya fenestrasi di sini. 1, 2, 3, 4. Splitnya juga mantep, coraknya juga cakep banget. You might see that. Cakep kan? Aku suka banget sih yang daun terakhir ini. Menurut aku dia istimewa, makin lama makin istimewa coraknya. So far ini yang paling recommended. Aku bener-bener saranin teman-teman kalau misalnya on budget dan gak mau coba-coba cari Monstera variegata apa yang harus dibeli, tapi teman-teman pinginnya Monsvar ya, bukan Montai. Karena kalau disuruh pilih antara Montai dengan Monstera variegata, aku lebih pilih Montai. Sangat stabil, stresnya cuma dia lama aja numbuhnya. Nah ini aku rekomendasi banget. Ini dari penjualnya namanya adalah Monstera variegata jadul. Tipe coraknya dia bilang adalah yang mencar, tidak sektoral, but somehow aku lihat dia nggak sektoral banget, tapi ada sektoralnya lah gitu, dikit aja gitu, kayak Singapura lah kecilnya gitu ya. Terus aku nggak tahu sih ini termasuk yang daun tebal atau enggak, tapi ini nggak gampang gosong dibandingkan dengan yang katanya itu White Tigerku. Oh itu gampang banget gosong, aku nggak tahu kenapa. Tapi ya dibandingkan itu sebenarnya kayak sama aja. Kalau feel dipegang itu tebalnya kayak sama aja, cuma aku ya bingung aja kenapa ini tuh kayak lebih nggak gampang hangus. Kalau dia hangus itu karena aku paksa papar ke simat. Tapi so far dia jarang banget hangus. Daunnya lumayan tebel, coraknya stabil. Aku belum pernah dapetin dia reverted. Paling minimal aku dapet dia itu ya coraknya nggak banyak-banyak amat, tapi nggak banyak-banyak amatnya itu ya yang ini. Nih, yang begini doang. Nggak pernah sampai yang nggak ada sama sekali gitu, nggak pernah. Tidak mengecewakan. Di sini aku kasih turusnya pakai lumut sebenarnya. Aku maju mundur mau nyacah atau enggak cacah atau enggak cacah, tapi nggak tahu. Let's see. Karena daun terakhirnya ini begini ya.
mature-nya itu di fase yang aku suka gitu, nggak mature banget, masih remaja-remaja gitu. Karena kalau mature banget tuh monstera tuh di aku jadi kayak serem. Jadi aku biasanya sebelum dia terlalu mature aku biasanya cacah. Tapi lihat sih, kita tunggulah sekitar 1-2 daun lagi untuk ngeliat perkembangannya kayak apa. Kalau aku ngeliat dia kayak stuck atau dia daunnya mengecil, mungkin bakal aku cacah. Karena aku juga belajar di beberapa tanaman aku, kayak dulu tuh aku nyesel banget, aku punya verrucosum tumbuhnya tuh sangat bagus dan dia aman, damai, bener-bener gak diganggu, tumbuhnya lancar-lancar aja. Terus karena aku sangat obses punya banyak verrucosum, aku cacah lah itu verrucosum sampai ke akar. Sekarang aku malah nggak ada pertinggalannya sama sekali. Jadi saran aku kalau misalnya teman-teman mau cacah, mending ambil dari pucuk sekitar 1, 2, atau 3, maksimal 3 lah. Habis itu propagasi, sisanya biarin aja hidup dengan tenang gitu, kalau menurut aku ya. Tapi ya ini recommended banget. Tanaman ini tuh pengaruhnya genetik, kan toko kadang dapat ngambil dari mana gitu, genetiknya beda lagi. Jadi jadi kalaupun kita beli di toko yang sama, belum tentu genetiknya sama gitu. Cuma yang perlu teman-teman perhatiin pola konsistensi corak di daun ke-1, ke-2, ke-3. Kalau aku dulu yang aku lakuin itu ya, konsistensi di corak ke-1, ke-2, ke-3. Terus tanyakan dengan jujur apakah dia gampang hangus gitu kan. Sebenarnya nggak melulu daunnya tebel itu nggak bakal hangus juga sih. Ada yang daunnya nggak terlalu tebel juga dia genetiknya nggak gampang hangus gitu. Karena ini menurut aku daunnya nggak begitu tebel. Terus ya itu aja sih. Kalau soal ngecek corak dari stem, mohon maaf, aku punya yang dikasih label white tiger, itu menor banget stemnya, menor banget. Tapi daun barunya reverted. Kalau nggak reverted, albo. Jadi nggak tahu, dia punya, nggak tahu, lagi nggak konsisten banget sih itu white tigerku ya. Aku nggak tahu nama aslinya apa. Kemarin ada yang komen, dia ngasih tahu apa ya, dia pernah aku cacah, tapi awalnya cacahannya tumbuh bagus, tapi somehow aku lupa nyiram, terus pada mati semua. Sisa satu itu aja lebih stabil karena memang dia ukurannya lebih besar. Tanaman kan gitu ya, biasanya kalau dia lebih besar lebih stabil gitu. Jadi ya oke, itu dulu lah ya. Kalau metan, ditanya metannya apa, aku cuma pakai skam bakar, skam mentah, dan aku paling suka banget pakai pine bark. Menurut aku pine bark itu way much better dibanding coco chip. Coco chip aku ngerasa di poin tertentu kalau kita nggak ngambil yang terfermentasi, dia tuh bakal kayak jamuran terus muncul kayak kutu-kutu gitu. Tapi di pine bark mungkin karena keras kasusnya nggak seperti itu, dan aku ngerasa akar-akarnya itu sangat suka nempel di pine bark. Dan kadang aku kasih lumut hidup sedikit aja buat nambah kelembapan in case aku lupa nyiram hari itu, dia masih punya dana cadangan di lumut hidup. Iya, basically itu sih. Sekam bakar, sekam mentah, pine bark. Kalau lagi mewah aku tambahin lumut hidup dikit. Kalau lagi mewah lagi aku tambahin cacahan pakis dikit. Kalau lagi makmur lagi aku kasih hydroton, tapi hydroton tuh cuma kayak penggembur doang gitu. Dan aku perhatiin kadang akarnya tuh suka nempelin hydroton ya, jadi bagus sih. Cuma itu aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku mau yang simple aja, metan aku tuh cuma sekam bakar, sekam mentah, apalagi tuh, sekam bakar, sekam mentah, sama pine bark. Itu 3 aja, yang esensialnya 3 itu. Kadang aku punya tanah sisa sedikit, tanah biasa, tanah subur, itu juga aku gabungin. Masih aman-aman aja kalau misalnya dia masih poros ya. Ya gitulah pokoknya. Oke, karena ini di HP ku sudah 17 menit. Aku nggak tahu nanti kalau misalnya aku edit kepotong jadi berapa. Aku agak traumatis bikin video yang terlalu panjang. Tadinya aku mau nge-review semua monstera aku, tapi ternyata satu ini doang udah
makan terlalu banyak waktu. Jadi saat hari ini satu ini aja dulu lah ya. Hari ini cuma Monstera variegata doang. Mungkin aku perlu bahas lebih detail lagi ya, karena cuma satu tanaman. Untuk simat, aku jujur aku taruh di rak yang kena simat langsung pagi. Bahkan dia itu kadang siang juga masih dapet sih, sampai jam 1 tuh dia masih dapet, tapi udah di fase yang agak-agak teduh. Pokoknya strong banget. Awalnya memang dia nggak kuat, kelihatan kayak agak layu. Ini aja kan sebenarnya kalau teman-teman kebiasa lihat tanaman, ini tuh kerasa banget kok dia tuh kepanasan sebenarnya. Dia di posisi yang kepanasan ini. Kayak gini bentukannya tanaman tuh kalau kepanasan. Nah, kayak ginilah daunnya tuh kalau kepanasan. Dia agak seperti agak meringkuk karena dia nahan supaya nggak banyak air yang menguap dari daunnya. Itulah cara tanaman jaga dirinya sendiri. Makanya kadang aku tuh, salah satu hal yang aku senangin dari lama perhatiin tanaman itu adalah kadang kita bisa paham dari sekedar ngeliat. Tapi ya memang aku plant parent yang agak kejam, jadi aku tetap taruh dia di situ. Tujuannya supaya dia tetap dapat variegasi yang stabil, dan memang aku perhatikan makin lama makin stabil. Tadi aku udah nunjukin kan dari daun pertama itu makin lama ke atas itu benar-benar makin stabil, dan coraknya tuh benar-benar corak yang aku mau, kayak sedikit sektoral terus ada splash di sana sini. Oh, dan aku juga belajar sih dari Philocode-ku ya. Philocode 696, aku lupa nomornya nomor berapa. Pokoknya Philocode itu ketika aku taruh di tempat yang tidak terlalu terang, dia tuh daunnya nggak pecah. Kita tahu Philocode itu sebenarnya dia kan bentuknya mirip kayak ikan ya. Dia itu adalah dupes-nya Joepi, Philodendron Joepi. Jadi daunnya tuh udah banyak banget tapi nggak pecah. Terus aku majuin ke simat, daunnya jadi pecah. Nah, salah satu alasan kenapa aku taruh Mons Paraku itu di tempat yang terang banget, salah satunya adalah supaya dia cepat punya fenestration. Fenestration itu yang lubang-lubang di tengah daunnya. Jadi ciri khas Monstera itu ada dua. Yang pertama dia itu punya fenestration, yang lubang-lubang itu. Yang kedua dia itu punya split itu yang belah di sampingnya. Pertumbuhan daunnya menurut aku lumayan cepat dibanding aku punya Monstera deliciosa. Bahkan deliciosa yang enggak variegata aja itu menurut aku lama banget tumbuh daun barunya, apalagi di fase yang udah sangat mature gitu ya. Ya, untuk ngerawatnya sebenarnya aku nggak, mungkin karena dia ditaruh di tempat yang sangat panas, jadi aku nyiram pun metannya itu tidak akan terlalu basah. Metannya itu cenderung lebih sering kering kalau di aku ya, apalagi ini musimnya musim panas banget, jadi metannya itu jarang banget basah. Bahkan ini kalau aku rogo itu tuh sejari ini tuh baru di ujung sini basahnya. Jadi sebenarnya dia kering banget metannya ini, jarang basah, metannya jarang basah, dan kurasa dia sudah adaptasi dan itu. Dan mungkin beberapa teman yang baru di tanaman, ada kemarin yang nanya di aku kenapa tanamanku yang di belakang itu bisa hidup padahal dia kayak nggak ada cahaya. Rahasianya adalah terbiasa. Gimana cara biasainnya tanaman, tapi itu nggak gelap banget ya, masih bisa baca di situ, jadi masih ada sinar tapi nggak terlalu yang mapar banget gitu, masih bisa dipakai buat baca. Jadi kalau misalnya mau bikin tanaman itu sangat pintar adaptasi, sangat pintar aklimasi supaya dia bisa berlangsung hidupnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nyesuaiin tanaman yang biasanya di tempat terang ke yang tidak terlalu terang, seperti misalnya di dalam rumah indoor atau kayak di belakang sana, itu juga harus pelan-pelan dari yang terang banget ke sinar yang pertengahan, makin lama makin gelap. Sebaliknya pun berlaku. Kalau misalnya dia dari gelap sana, teman-teman pingin dia lebih kuat simat, itu pelan-pelan ke yang medium dulu, setelah terbiasa baru ke tempat yang terang banget gitu ya. Cuma memang dalam proses adaptasi itu kadang memang daunnya itu kalau dari terang ke gelap biasanya dia daunnya tuh menguning dan drop. Di beberapa daun awal-awalnya memang seperti itu. Tapi kalau yang sebaliknya biasa daunnya ngeburn atau nge-stretch gitu, tapi it's okay. Nanti dia bakal adaptasi sendiri dan
aman-aman aja kok. Kayak ini udah adaptasi banget sama panas. Nanti di musim hujan, nah inilah yang bakal repot. Biasa tanaman kalau udah biasa banget sama simat, tiba-tiba dapat musim hujan yang simatnya jarang, itu dia agak berproses juga lagi. Sulitnya lagi sih karena kan biasa di fase kayak peralihan gitu tuh kita jadi pingin cacah gitu kan. Padahal kalau cacah di musim hujan itu menurutku kurang recommended, menurutku ya. Mencacah di musim hujan itu menurut aku kurang recommended. Pertama, meningkatkan paparan jamur, yang mana jamur itu bikin kebanyakan kasus gagal propagasi itu dari jamur guys. Jadi usahain kalau bisa propagasi di kemarau. Oke, ini karena sudah terlalu panjang dan hanya ngomongin Monstera variegata aku yang ini, aku sudah sampai di sini. Mungkin nanti aku bikin video lainnya yang tanaman variegataku yang lain, Monstera variegataku yang lain. I'm so sorry. Sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.